ولا يحيطون بشيء Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pemirsa Ruqyah Trans 7 yang senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam Ruqyah episode kali ini, kami akan berbagi wawasan seputar Ruqyah Syar'iyah sebagaimana yang diajarkan dan disunnahkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam menyembuhkan penyakit-penyakit baik medis maupun non-medis. Di akhir acara akan ada tips ruqyah yang bisa dilakukan di rumah. Ruqyah Syar'iyah adalah ruqyah yang sesuai dengan ajaran Islam dan tuntunan Rasulullah. Ruqyah yang di dalamnya tidak mengandung sedikit pun unsur-unsur kesyirikan. Bacaan doa yang dilafalkan murni berasal dari ayat-ayat Al-Quran dan ditujukan semata-mata kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala semata, bukan untuk arwah nenek moyang, dewa-dewa langit maupun alam semesta. Karena semua ibadah yang ditujukan untuk selain Allah akan tertolak. Seperti kisah Yanto yang telah menjadi korban dari niat yang salah, walaupun amalannya berupa sholat dan puasa. Kalau sudah begini, maka pintu masuk jin akan terbuka. Dan Ruqyah Syar'iyah menjadi satu penyembuh bagi Yanto. Belajar ruqyah itu sebenarnya yang pertama ya kita belajar akidah, belajar keyakinan ya kepada Allah. Karena akidah itu nilainya dia tidak boleh 99,9%. Dia nilainya harus 100%. Jadi yang namanya iman, namanya akidah itu tidak boleh bocor halus. Ya, nggak boleh bocor halus. Dia harus 100%, harus utuh nilainya. Nah setelah itu kita belajar tentang Al-Quran. Dan Al-Quran itu kan petunjuk hidup bagi manusia. Sebelum melakukan ruqyah, Yanto dan pasien-pasien yang merasa mengalami gangguan diajak untuk bertaubat nasuha, memohon ampunan kepada Allah atas kesalahan dan dosa-dosa yang pernah dilakukan. Muhammad Rasulullah. Aku berikrar dengan nama Allah. Aku berikrar dengan nama Allah. Bahwa aku berlepas diri. Kalau aku berlepas diri Dari amalan-amalan. dari amalan-amalan Yang mengundang jin. yang mengundang jin Yang pernah aku amalkan. yang pernah aku amalkan. Dalam tahap yang disebut tazkiyatun nufs ini, Ustaz peruqyah membimbing pasien untuk mengingat setiap perbuatan maksiat atau kesyirikan yang pernah dilakukan. Taubat merupakan langkah awal, sebagaimana difirmankan dalam surat Al-Baqarah ayat 222. Sesungguhnya Allah menyukai orang yang taubat dan menyukai orang-orang yang mensucikan diri. Dengan bertaubat, maka seluruh kotoran dalam jiwa akan kembali bersih. Berikrar kepada Allah untuk memutuskan segala bentuk perjanjian dengan jin, maka akan menutup jalan bagi mereka yang mengganggu kita. Sakti itu sakit. Istilah inilah yang sedang dirasakan oleh seorang pria bernama Yanto. Pria ini di masa mudanya secara tak sengaja menjalani ritual-ritual wirid yang bertujuan untuk mendatangkan kesaktian. Ia mengamalkan wirid-wirid itu setelah diperkenalkan oleh teman-temannya. Itu sholat malam, zikir, sholat malam, puasa juga, puasa seminggu gitu. Malam kedua katanya saya harus malam seminggu, saya malam kedua itu udah dapat, malam kedua itu udah hadir gitu. Inilah kesempatan bagi jin untuk masuk dalam tubuh Yanto.
Meski yang dilakukannya adalah ritual ibadah layaknya umat muslim seperti sholat malam dan puasa, namun apabila niat dalam hatinya adalah untuk memperoleh kesaktian, maka seluruh ibadahnya justru berubah menjadi syirik. Padahal Rasulullah dan para sahabat tidak pernah sekalipun mengajarkan atau melakukannya. Langsung hadir itu, langsung kontak ke dalam tubuh saya, langsung tangan saya tuh langsung ikut aja gitu. Kayak ada yang gerakin itu, langsung gerak sendiri gitu. Itu beliau memang dulu pernah mengamalkan amalan-amalan untuk mendatangkan kekuatan. Gitu. Nah, memang untuk kasus seperti ini butuh proses. Ya, karena ruqyah ini harus dari dua belah pihak. Dari yang meruqyah dan yang diruqyah. Kadang-kadang dalam proses ruqyah, jin itu sudah keluar. Nah, tetapi ketika orang yang diruqyah ini dia tidak memiliki ketahanan yang baik untuk menangkal atau menutup pintu-pintu masuknya itu, maka dia akan masuk lagi. Gitu. Nah, makanya disitulah fungsinya setelah yatsulu alaihim ayatihi wa yuzakihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah. Jadi kita harus rangkul, kita ajak mereka ngaji, seharusnya begitu. Sehingga mereka terbina dan nggak masuk lagi itu setan. Meski mendapatkan kesaktian dengan cepat, Yanto tidak pernah merasakan manfaat dari kemampuan gaib yang dimilikinya tersebut. Sebaliknya, ia justru merasa hidupnya menjadi tidak tenang. Ia menjadi cenderung emosional dan mudah marah. Namanya ya, sekarang darah saya sering naik kalau ada baca-bacaan ayat Al-Quran gitu kan. Kalau baca-bacaan itu sering jantung emosi tinggi. Gangguan tersebut selalu ia rasakan hingga ia menikah dan berkeluarga. Rumah tangganya menjadi kurang harmonis lantaran Yanto kerap memarahi istri dan anak-anaknya. Padahal berawal dari masalah kecil. Ya, kadang-kadang di rumah kalau suka marah-marah sama istri, sama anak-anak gitu. Sejak tahun 2000, ia mulai mengenal ruqyah. Namun ketika itu, banyak halangan untuk mengikuti ruqyah. Hingga awal tahun 2015 ini, ia mulai memberanikan diri untuk melakukan pengobatan ruqyah syar'iyyah. Seperti inilah reaksi Yanto tatkala ayat Al-Quran mulai diperdengarkan. Secara refleks ia mengamuk dan dalam keadaan setengah sadar mencoba menantang para peruqyah. Reaksi-reaksi seperti ini biasanya muncul pada pasien dengan gangguan jin yang cukup parah. Dibacakan sedikit saja ayat Al-Quran, jin dalam tubuhnya sontak memberontak. Kesurupan bukanlah tujuan utama dalam proses ruqyah. Peruqyah biasanya justru berusaha agar setiap pasiennya tidak mengalami kesurupan. Kesurupan dalam ruqyah justru mempersulit proses penyembuhan. Waktu akan semakin lama dan energi akan banyak terkuras. Untuk itu dibutuhkan niat dan kemauan yang besar dari setiap pasien untuk mengendalikan kesadaran, untuk tetap sadar selama proses ruqyah berlangsung. Seperti Ustadz Zunaidi yang seringkali memanggil nama pasien ketika ia tak sadar dan kesurupan.
agar si pasien kembali dapat menguasai dirinya. Teknik spot atau mendeteksi keberadaan jin bisa dilakukan untuk mendeteksi awal keberadaan makhluk lain di dalam tubuh manusia. Kalau terkait dengan teknik-teknik ruqyah dan sebagainya sih, ya teknik bacaan itu adalah teknik. Keyakinan kita kepada Allah itulah tekniknya gitu. Karena sesungguhnya jin itu akan bereaksi ketika kita mengatakan sesuatu. Misalnya dia sedang meraung-raung terus kemudian kita katakan, saya ikat tangan kamu, terikat tangan kamu. Dia secara otomatis akan terikat, diam. Setelah kembali sadar, Ustaz mengajak Yanto untuk membaca ayat-ayat ruqyah. Surah Al-Falaq dan An-Nas ini adalah metode ruqyah mandiri agar jin yang telah dikeluarkan tidak masuk kembali ke tubuh Yanto. Jadi kalau sebab-sebab masuknya jin, sebab-sebab masuknya setan itu tetap kita biarkan, maka ruqyah yang kita lakukan sama seperti kita membersihkan lantai yang atapnya bocor. Percuma nggak kira-kira? Percuma. Berulang kali kita bersihkan, dia akan kotor lagi. Muntah. Untuk memperoleh kesembuhan, ruqyah tidak dapat dilakukan sekali saja. Ruqyah bukan cara instan untuk kesembuhan penyakit berat. Dibutuhkan konsistensi pasien untuk terus membentengi diri dengan ruqyah mandiri. Nah, bagi pemirsa di rumah, ada tips dalam melaksanakan ruqyah dalam rangka pembentengan diri dari gangguan sihir dan jin. Dengan bahan madu dan susu, ruqyah bisa dilakukan. Bismillahirrahmanirrahim. Sudah siap ya? Baiknya masih ada wudhu. Kalau Anda khawatir akan muntah, Anda siapkan plastik. Saya akan jelaskan sedikit kenapa perlu detoksifikasi dengan madu dan susu yang diruqyah. Banyak gangguan sihir itu berkumpul di perut karena dimasukkan lewat makanan dan minuman. Misalnya minuman yang sudah dimantrai oleh dukun. Makan bunga mawar, bunga kantil yang sudah dimantrai oleh dukun. Makan pelor untuk kekebalan, kanuragan bersama pisang yang sudah dimantrai oleh dukun. Hampir semua itu berkumpul dan meninggalkan bekas-bekas di pencernaan. Dengan izin Allah, gangguan sihir yang berasal dari makanan dan minuman tadi bisa diusir, didetoks menggunakan madu dan susu yang diruqyah. Saya akan jelaskan caranya. Siapkan gelas madu dan susu. Kemudian kita tuangkan madu 1 bagian. Susu 3 bagian. Kemudian kita ruqyah. Saya akan membacakan surat Al-Fatihah, ayat kursi, Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas. Untuk Anda di rumah yang mungkin belum punya madu dan susu, cukup dengarkan di rumah. Dengarkan baik-baik. Dan jika ada gejala-gejala mual, merinding, panas, jantung berdegup dengan kencang, teruskan. Jangan takut, teruskan dengarkan baik-baik. Ya. Saya akan mulai. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. La ta'khudhuhu sinatun wa la nawm. Lahu ma fis samawati wa ma fil ardh. Man dhal ladzi yashfa'u indahu illa bi'iznihi. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasikin idza waqab wa min syarri naffatsati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Kita bisa membacakannya 1 kali, 3 kali, 5 kali atau lebih, bahkan 7 kali dan seterusnya. Setelah kita ruqyah, tinggal kita aduk, bismillah. Dan tinggal kita minum madu dan susu yang sudah diruqyah ini pada saat perut kita kosong. Misal di pagi hari atau di malam hari sebelum tidur. Ya, jaga jarak 1 atau 2 jam setelah makan. Kita minum, bismillah. Kita habiskan. Dan tergantung kekuatan lambung Anda bisa mengkonsumsi terapi ini, madu dan susu dan yang sudah diruqyah 1 kali dalam seminggu. Jika kuat, lakukan lebih sering, 3 kali dalam seminggu atau 5 kali dalam seminggu. Semoga Allah mengusir seluruh benda-benda sihir dari tubuh kita semua, menyembuhkan kita dari segala bentuk gangguan sihir dan gangguan jin. Barakallahu fikum. Ini metodenya meruqyah dengan taubat tanpa kesurupan. Tanpa kesurupan. Ya, karena ruqyah itu bisa tanpa kesurupan, akhi. Banyak orang yang takut diruqyah karena dia pikir harus kesurupan. Harus kesurupan dan bakal kesurupan. Ya, caranya sederhana. Mungkin matanya lihat sini dulu. Pertama, taubati semua maksiatnya. Yang kedua, lakukan bacaan Al-Qur'an. Bacaan Al-Qur'an yang paling mudah dan paling dihayati dari hatinya. Ketiga, ya Allah, bawa keluar seandainya ada jin di hati saya. Kemudian didorong ke arah mulut dan dimuntahkan. Mungkin sepakat ya. Kita baca apa nih? Al-Ikhlas. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad
ولم يكن له كفوا أحد. Ilmu kebal yang digunakan oleh manusia semata-mata untuk menyombongkan diri dan memamerkan kehebatan diri sudah tentu dibenci oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terlebih lagi dengan menggunakan bantuan setan dan jin sebagai sarana dan syaratnya, menjadikan manusia lebih mempercayai makhluk Allah dan membuatnya menjadi syirik. Padahal jelas Allah membenci perbuatan tersebut. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Dan sungguh jika engkau tanyakan kepada mereka, siapakah yang menciptakan langit dan bumi? Niscaya mereka akan menjawab, Allah. Katakanlah, kalau begitu tahukah kamu tentang apa yang kamu sembah tentang selain Allah? Jika Allah hendak mendatangkan bencana kepadaku, apakah mereka mampu menghilangkan bencana itu? Atau jika Allah akan mendatangkan rahmat kepadaku, apakah mereka dapat mencegah rahmatnya? Cukuplah Allah bagiku, kepadanyalah orang-orang bertawakal berserah diri." Al-Quran Surah Az-Zumar ayat 38. Allah tidak pernah memberikan ilmu kebal kepada para nabi sejak Nabi Adam hingga Nabi Muhammad SAW. Para nabi sendiri tidak pernah belajar ilmu kebal atau mengajarkan ilmu kebal atau sejenisnya kepada para umatnya. Kali ini tim Ruqyah berkesempatan untuk bersilaturahmi dengan seorang peruqyah asal Lumajang, Jawa Tengah, yaitu Ustaz Nazif. Kedatangan Ustaz Nazif ke ibu kota ingin berbagi ilmu ruqyah agar dapat banyak masyarakat yang mampu melakukan ruqyah secara mandiri. Ruqyah selain bertujuan meminta kesembuhan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas penyakit fisik maupun penyakit akibat gangguan jin, para praktisi ruqyah juga memiliki misi, yakni memerangi segala bentuk kesyirikan yang masih terjadi di masyarakat. Jakarta sebagai kota metropolitan dengan segala hingar-bingar dunia menjadi daya tarik setan jin dan setan manusia melancarkan berbagai macam tipu dayanya, tak terkecuali ilmu kebal. Ilmu kebal biasanya digunakan oleh masyarakat untuk mempertahankan diri dari gangguan orang yang akan berbuat jahat seperti begal motor dan mobil di jalan atau jambret pejalan kaki di malam hari. Namun sayang, di balik ilmu tersebut terdapat tipu daya setan. Selain berupa jimat, jin pun dapat langsung masuk bahkan menghuni diri manusia. Selama mengamalkan ilmu kebal, kehadiran jin pengganggu bukan hanya kepada si pemilik ilmu, tapi juga pada keluarga dan kerabat mereka. Padahal Allah telah memperingati kita untuk tidak melakukan selain apa yang diperintahkannya. Ikutilah apa yang diturunkan kepadamu dari Tuhanmu, dan janganlah kamu mengikuti pemimpin-pemimpin selainnya. Amat sedikitlah kamu mengambil pelajaran daripadanya. Al-Quran Surah Al-A'raf ayat 3. Saat melakukan ruqyah massal yang dipimpin oleh Ustaz Nazif, tiba-tiba ada salah seorang peserta bereaksi dengan melakukan gerakan silat tanpa ia sadari. Berdasarkan kesaksian indra, ia sempat mengamalkan ilmu kebal dengan syarat dan cara yang salah dan menyesatkan. Saya memang gemar ya, maksudnya gemar menyukai kayak ilmu bela diri, ya kan, ya semacam kayak silat gitu kan. Terus kebetulan saya juga sering datang ke orang-orang pintar ya. Orang pintar itu saya dikasih isim
isim, terus dikasih air minum gitu. Salah satunya mungkin ya itu untuk kebal lah, ya hal-hal kayak gitulah. Semenjak saat itu, Indra memiliki kekuatan kebal dan ilmu bela diri, layaknya pendekar silat yang sulit dikalahkan. Ya untuk mencari ini aja sih, maksudnya biar gagah ya, kan masih muda kan, biar orang takut gitu lah sama saya, gitu aja sih sebenarnya. Diakui Indra dirinya mendapatkan ilmu kebal setelah melakukan prosesi yang diajarkan gurunya, yaitu dengan cara mandi dengan menggunakan jimat. Sesaat setelah itu, tubuhnya mulai bereaksi secara tiba-tiba, dan saat itu pula masuklah jin ke dalam tubuhnya. Saya itu sekitar jam 12 malam ya, 12 malam terus mandi pakai isim ya, pakai isim, terus dikasih air minum gitu. Nah setelah air minum itu langsung ada reaksi gitu, jadi kayak proses masuknya jin di dalam badannya. Indra pun merasakan kehadiran jin dalam dirinya. Bukanlah membawa kebaikan dan dekat dengan Allah, tapi justru membuat dirinya semakin jauh dari Allah Azza wa Jalla. Saya susah konsentrasi, terus juga kalau mau kayak ada bisikan gitu loh, kayak misalnya ini, udah jangan ini gitu. Jadi arahnya ke negatif di larinya gitu loh. Awalnya, Indra tidak menyadari bahwa ada jin yang bersemayam dalam dirinya. Hingga suatu ketika, saat ia menemani saudaranya untuk ruqyah, dirinya ikut bereaksi. Di keluarga saya kayaknya sih ada yang terkena santet ya, kayak gitu ya. Nah, saya tuh pengen belajar gitu. Oh, ini gimana untuk caranya begini. Terus ketika pertama kali ruqyah pertama, saya kaget gitu loh. Kok saya bereaksi gitu kan. Nah, bereaksi itu itu tadi ada yang jin muslim, satu lagi yang jin yang tadi yang tadi keluar itu yang kayak silat itu gitu. Indra berharap agar jin yang menempati dirinya hilang, agar ia bisa menjalankan kehidupannya dengan baik bersama keluarga. Saya sih pengennya ya saya terbebas ya dari ini, karena ini sangat mengganggu sekali, terutama anak istri. Kasihan, karena kan kalau misalnya di dalam badan kita ada jin gitu kan, bawaannya emosi itu lebih gitu. Saya sih pengennya sih gitu, karena anak saya gitu ya, kalau misalnya lihat saya marah gitu, takut sekali. Saya sangka itu hanya ketakutan hanya orang, ternyata bener gitu loh. Oh, ternyata bener. Dari niat yang kuat untuk membuang ilmu dan jin dalam tubuhnya, Indra kembali mengikuti pelatihan ruqyah di salah satu masjid di daerah Senen, Jakarta Pusat. Sebelumnya, Indra sudah pernah beberapa kali di ruqyah. Gangguan yang dialami pun sempat berkurang, namun belum sembuh total. Pada ruqyah kali ini, Indra pun bereaksi. Saat ayat-ayat Al-Quran baru dibacakan, ia langsung menahan diri agar sang jin tidak memasang kuda-kuda seperti pesilat yang siap menghantam lawannya. Saat diminta oleh seorang peruqyah untuk menuliskan segala amalan sesat yang pernah ia jalani, lagi-lagi sang jin melawan, membuat Indra tak kuasa menulis. Tujuannya apa itu? Suksesan. Sadar dulu. Nulis lengkap dulu. Kalau enggak selesai tadi. Setelah menuliskan segala amalannya, Indra dibantu oleh seorang peruqyah yaitu Ibnu Alwan dengan cara memberikan minuman yang sudah dibacakan ayat suci Al-Quran. Setelah meminum minuman tersebut, jin dalam tubuh Indra berontak dan melakukan perlawanan.
Indra tak kuasa melawan. Jin yang berada di dalam dirinya berhasil menguasai tubuh Indra. Akhirnya Indra pun dibantu oleh 2 peruqyah. Jadi mereka yang belajar kanuragan itu rata-rata karakter kodamnya, karakter jinnya itu mereka tidak mudah menyerah jika mereka belum kalah. Karakter khasnya begitu, karakter khasnya. Jadi makanya kalau di ruqyah rata-rata melawan karena bawaan si jinnya, karakternya pengen menyerah. Ruqyah cukup bilang berdoa pada Allah, ya Allah musnahkan kekuatannya. Ya sambil disentuh si pasien itu, dia seperti menyerang kita tapi dikembalikan kekuatannya untuk menyerang dia sendiri. Dengan izin Allah, melalui doa yang dibacakan oleh peruqyah dan teknik ruqyah yang tepat, tubuh Indra pun berangsur-angsur pulih dan ia mulai merasa tenang. Diam, sampai benar. Asyhadu an la ilaha. Tangan terikat. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ilmu kebal yang dimiliki oleh Indra merupakan perwujudan jin yang masuk dan menguasai tubuh Indra. Bahkan bila ada anggota keluarga yang terdeteksi terkena gangguan jin, bisa membentengi rumah dengan air ruqyah. Air yang dibacakan doa merupakan wasilah untuk meraih kesembuhan, sebagaimana yang dicontohkan oleh Rasulullah dengan menggunakan air Zam-Zam yang penuh berkah. Para ulama membolehkan menggunakan air minum biasa yang dibacakan doa dengan tetap bertawakal dan mengharap pertolongan Allah. Air yang sudah dibacakan doa ini bukan hanya bisa untuk diminum. Air ruqyah juga efektif untuk meruqyah rumah. Digunakan untuk membentengi rumah sekaligus mengusir dari gangguan jin dan sihir. Air yang digunakan hanya air bersih, tidak perlu dimasak. Lalu dibacakan doa dengan niat untuk membentengi rumah seperti yang akan dicontohkan Ustaz Adam berikut ini. Kali ini kita akan mencoba mendapatkan 2 manfaat. Membaca surat Al-Baqarah untuk mengusir seluruh setan-setan yang ada di rumah ini. Dan juga mengambil manfaat dari bacaan tersebut, mengambil berkah dengan membacanya, dengan meniupkannya ke air. Ya, yang tentunya ini bisa digunakan untuk mandi bagi orang-orang yang terkena gangguan sihir berat. Atau kalau bisa juga dimasukkan ke dalam semprotan. Untuk meruqyah rumah juga bisa. Ya, jadi pertama, sediakan air 1 ember atau 1 gentong besar. Kemudian bacakan surat Al-Baqarah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Mim. Setelah dibacakan, air ini bisa digunakan untuk meruqyah apapun. Meruqyah jimat-jimat, disemprot bisa. Meruqyah rumah juga bisa. Kita bisa masukkan air ini ke dalam semprotan seperti ini. Air ini sudah diruqyah dan siap dimanfaatkan untuk meruqyah apapun yang ingin kita ruqyah insya Allah. Saya akan ajak Anda untuk meruqyah rumah. Ikut saya. Setelah
kita masukkan airnya ke dalam semprotan. Ini sudah bisa digunakan untuk meruqyah rumah. Tinggal disemprotkan sambil membaca misalnya surat Al-Ikhlas dengan niat mengusir gangguan-gangguan sihir, gangguan-gangguan jin yang ada di rumah ini. Ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Tinggal diulang di seluruh area rumah, di dalam, di luar, di pekarangan, di bagian manapun yang kita curigai ada gangguan. Lakukan ini setiap hari, ya. Artinya semprotnya setiap hari. Kurang lebih sampai 2 minggu. Jangan takut dan jangan khawatir. Misalnya banyak ada bangkai belatung, lalat, atau bahkan ada kalajengking keluar dari toilet, atau kaki seribu, kelabang, bahkan ular. Ya, waspada, tetap waspada, namun jangan takut. Usir. Kalau bisa jangan dibunuh, diusir dulu. Lakukan ruqyah rumah selama 2 minggu. Semoga Allah menjaga kita, keluarga kita dan rumah kita dari semua gangguan sihir, gangguan jin. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Intisarinya ruqyah justru adalah pertaubatan. Oh, intisari malah pertaubatan. Malah pertaubatan. Dari semua penyimpangan, dari semua kezoliman, dari semua kesyirikan. Kalau dia sudah taubat, kembali kepada Allah, siap mentaati Allah dan Rasulnya, taubat nasuha, itu baru sembuh. Kalau nggak, sulit sekali sembuh. Banyak Ustadz ya, jadi kayak yang ana lihat, minta diruqyah ya memang minta gitu. Tapi tetap di dalam kehidupan sehari-hari dipikir, maksudnya tidak mau bertobat itu adalah tidak ambil ilmu-ilmu itu lagi gitu, tidak pasang susuk lagi atau segala macam. Padahal intisarinya adalah tobat nasuha dengan melakukan semua ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, melakukan apapun yang diperintahkannya, ya Ustaz ya. Bagaimana Allah mau mengobati dia kalau dianya nggak mau bertobat, kalau dianya nggak mau mendekat kepada Allah. Jadi taubat ya syarat utama. Pemirsa Ruqyah Trans 7, Ruqyah Syariah adalah doa. Doa untuk membentengi diri dari berbagai gangguan jin dan sihir, sekaligus untuk menyembuhkan berbagai penyakit lainnya, baik penyakit medis maupun non-medis. Karena semua kesembuhan berasal dari Allah Azza wa Jalla, tanpa mengenyampingkan ikhtiar manusiawi untuk meraih kesembuhan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.